warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Apa kabar anak-anak kelas 5 yang solih dan solihah, yang tetap sehat dan semangat belajarnya? Ingat untuk tetap menjaga protokol kesehatan, gunakan masker, rajin mencuci tangan, menggunakan sabun di air mengalir, jaga jarak aman, tetap makan makanan bergizi seimbang, dan selalu gembira untuk menjaga imun tubuh agar tetap sehat. Anak-anak yang hebat, hari ini kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran tematik yang pasti asik dan menyenangkan. Sebelum melanjutkan menyimak video pembelajaran ini, mari anak-anak kita berdoa dulu. Jika sudah disiapkan buku pelajarannya, tema 8, lingkungan sahabat kita. Anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tema 8, lingkungan sahabat kita. Subtema 2, perubahan lingkungan. Pembelajaran 1 dan 2. Dari pembelajaran ini diharapkan anak-anak nanti dapat menguraikan urutan peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks non-fiksi, kemudian menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup, serta memahami pola lantai dalam tari kreasi daerah. Lebih memahami materi pada hari ini, mari anak-anak kita simak video pembelajaran berikut ini. Tema 8, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Perubahan lingkungan terjadi karena faktor alam dan kegiatan manusia. Ada perubahan yang menguntungkan, tetapi ada pula perubahan yang merugikan. Proses siklus air menyebabkan air bergerak meninggalkan tanah ke udara. Selanjutnya, air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Air yang turun ke tanah ini ada yang masuk ke sungai. Aliran air di sungai ini akan terkumpul kembali ke laut. Selain masuk ke sungai dan mengalir ke laut, ada juga air yang tergenang membentuk danau. Air yang turun ke tanah ada yang masuk dan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta batuan. Air yang masuk ke dalam tanah ini kemudian menjadi cadangan atau sumber air. Air cadangan akan selalu ada apabila daerah peresapan air selalu tersedia. Daerah peresapan air terdapat di hutan-hutan. Tumbuhan hutan mampu memperkukuh struktur tanah. Saat hujan turun, air tidak langsung hanyut, tetapi air akan terserap dan tersimpan di dalam tanah. Air yang tersimpan di dalam tanah akan menjadi air tanah. Air akan lebih mudah meresap jika terdapat banyak tumbuhan. Air yang meresap akan diserap oleh akar tumbuhan tersebut. Adanya air dan akar di dalam tanah menyebabkan struktur tanah menjadi kukuh dan tidak mudah longsor. Hutan sangat berperan dalam penyimpanan air. Saat ini, banyak hutan yang gundul akibat penebangan liar dan pembakaran, sehingga
mengurangi kemampuan tanah dalam menyimpan air. Akibatnya, pada saat hujan terjadi banjir dan pada saat kemarau, banyak daerah yang mengalami kekeringan. Pembangunan jalan menggunakan aspal dan beton juga dapat menghalangi meresapnya air hujan ke dalam tanah, sehingga pada saat hujan air tidak dapat meresap ke dalam tanah dan air menggenangi jalan-jalan. Apabila daerah resapan air semakin berkurang, cadangan air di bumi semakin menipis. Kemudian, sungai-sungai dan danau menjadi kering. Keringnya sungai dan danau menyebabkan proses penguapan semakin menurun. Menurunnya proses penguapan ini menyebabkan berkurangnya pengendapan titik-titik air di awan. Keadaan ini tentunya mengurangi terjadinya hujan. Di saat inilah biasanya terjadi kelangkaan air bersih. Jika kelangkaan air bersih terjadi dalam waktu yang panjang, bencana kekeringan akan terjadi. Mari anak-anak, kita biasakan menghemat penggunaan air dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita juga bisa mengajak teman-teman yang lainnya untuk bersama-sama menghemat air. Agar ajakan kita lebih menarik, mari anak-anak kita buat poster yang berhubungan dengan siklus air dan bencana kekeringan. Buat posternya yang menarik ya. Contoh posternya bisa kalian lihat di buku siswa tema 8 pada halaman 66. Oh iya anak-anak yang hebat, ternyata perubahan lingkungan juga mempengaruhi budaya, termasuk tarian. Pada tarian daerah berkembang mengikuti perubahan, namun perkembangan itu juga masih mengikuti aturan dasar tari, termasuk pola lantai. Masih ingatkah kalian dengan pola lantai? Ya. Untuk mengingat kembali pola lantai, bisa kita simak kembali pada buku siswa tema 8 halaman 61 dan 62. Gerak tari daerah satu dengan daerah lain memiliki karakter yang berbeda-beda. Misalnya, pada tari Bali berkarakter lincah dengan rangkaian gerak patah-patah. Sebaliknya, pada tarian daerah Solo dan Yogyakarta cenderung berkarakter lembut dalam rangkaian gerak yang mengalir seperti aliran air yang tenang. Baiklah anak-anak, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga anak-anak semua bisa memahami materi pada hari ini. Jika ingin lebih paham lagi, anak-anak boleh menyimak video pembelajarannya kembali. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.